ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang dianaktirikan dan dianakmaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Bayangkan sejak Indonesia merdeka sejak 73 tahun lalu, sampai dengan sekarang mereka baru mendapat penerangan. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada Menteri, Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas. Ketika Jokowi mengubah wajah murung daerah terluar Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik itu budaya, adat istiadat, ras, dan agama yang tersebar di segala pelosok negeri Nusantara. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki daerah-daerah terluar sebagai garis terdepannya. Dalam hal ini, sebagai pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo memiliki misi akan membangun daerah-daerah tersebut. Karena tidak ingin menganaktirikan mereka yang berada jauh dari ibu kota, ia pun berkomitmen bahwa negara akan terus hadir di pulau-pulau dan wilayah terluar Indonesia, termasuk daerah perbatasan. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud konkretnya ialah dibangunnya bandara di pulau paling utara Indonesia, yakni Pulau Miangas. Dengan dibangunnya bandara tersebut, Presiden Jokowi memiliki harapan jika masyarakat di perbatasan makin bangga sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, ia juga berpandangan kalau Pulau Miangas bukan lagi pulau kecil, tetapi wajah terdepan Indonesia yang strategis. Kita memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17.000 pulau yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Perhatian Presiden tidak hanya di pulau paling utara saja, tetapi juga pada pulau paling selatan Indonesia, yakni Pulau Rote, di mana perhatiannya ia wujudkan dalam pembangunan 74 embung guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Dengan 74 embung yang sudah ada ini, kita harapkan produktivitas pertanian pun juga akan meningkat. Kehadiran Jokowi di Pulau Rote menjadi salah satu catatan sejarah bagi masyarakat Rote. Pasalnya, Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia pertama yang menginjakan kakinya di pulau tersebut. Bahkan tapak kakinya diabadikan sebagai prasasti di Taman Tapak Kaki Pulau Rote. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo telah menginjak kakinya di bumi Ita Esa ini sebagai satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang pernah berkunjung ke Kabupaten Rotendao. Tidak hanya di pulau terluar saja, daerah-daerah di pelosok pun tak luput dari perhatiannya. Seperti halnya di Desa Silawan yang merupakan beranda terdepan NKRI karena letaknya di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Menurut pengakuan kepala desa setempat, semenjak Indonesia merdeka, desanya itu baru mendapat listrik di era pemerintahan Jokowi. Bayangkan sejak Indonesia merdeka sejak 73 tahun lalu, sampai dengan sekarang mereka baru mendapat penerangan. Selain Desa Silawan, cahaya harapan bagi warga Desa Ampas di Papua pun kini terwujud. Desa Ampas sendiri merupakan desa tertinggal yang berada di Kabupaten Kerom, kawasan Provinsi Papua ujung timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, di mana desa tersebut selama berpuluh-puluh tahun hanya menggunakan pelita sebagai penerangannya. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada Menteri, Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun
lampu saya di kampung saya, di Ampas. Di daerah perbatasan lainnya antara wilayah Indonesia dengan Malaysia, Presiden Jokowi juga menaruh perhatian di sana, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Adapun tujuan kunjungannya ke daerah tersebut, yakni untuk meninjau pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Bahkan, dalam lawatannya kali ini, Presiden Jokowi sempat berkeliling menggunakan motor custom miliknya. Bersama dengan sejumlah menteri, ia pun menjajal jalan kurang lebih sejauh 11 km. Sebagai catatan, dalam hal ini, Jokowi merupakan Presiden RI pertama yang telah mengunjungi kawasan perbatasan tersebut. Dengan begitu, sebagai masyarakat Indonesia, berharap bahwa perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terluar akan terus dilakukan dengan pembangunan yang benar-benar merata dan berkeadilan. Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang dianaktirikan dan dianak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi.